Hai semuanya pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Masih bersama Wait and See Movie, kali ini kita akan membahas film tentang voyeur, yaitu psikopat yang mempunyai kelainan perseksualan di mana suka mengintip orang-orang mandi dan sebagainya. Bagaimana kelakuan cabul pelakunya? Mari kita saksikan bersama-sama. Film dibuka dengan seseorang yang sedang browsing Bukalapak untuk membeli kamera CCTV tersembunyi yang bisa dipasang di beberapa tempat yang tak terlihat. To be late. Beralih ke sebuah rumah, seorang wanita yang bernama Pixie yang merupakan PSK dari Kang Dolly yang merantau ke Amerika untuk mengupgrade skillnya, dan pasangan kumpul kebunnya, Hipster, tampak sedang menelepon seseorang. Mereka berdua tidak tahu saat ini sedang dimata-matai oleh seseorang pria tua yang berkacamata bernama Bogel. Did you go? So dude, Selang beberapa saat, kedua orang ini pergi dan Bogel pun masuk ke rumah mereka. Bogel sendiri adalah pemilik properti sewaan rumah tersebut. Dia masuk ke rumah dan anehnya, dia tampak menciumi kancut bau terasi milik Pixie. Tak hanya itu, dia juga bersikat gigi ria. Dari sini sudah bisa disimpulkan, Bogel adalah psikopat mesum berkelakuan aneh. I don't want to go back to Albuquerque. Malam harinya, Hipster dan Pixie tampak sedang mengobrol hingga Hipster tak sadar sikat giginya sudah bekas dipakai Bogel. Sontak dia pun merasa aneh karena sikatnya tiba-tiba bau naga. Oh, what did you do to this thing? This is why I don't want you touching my things. Berpindah ke sebuah rumah lain, Bogel tampak masuk dan memasang beberapa kamera tersembunyi. Dia juga membuka kulkas, minum susu MBG sisa distribusi. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Sarah masuk ke rumah tersebut. Dia tidak tahu bahwa Bogel masih di dalamnya. Sarah pun membuka keran bathtubnya dan membuka bajunya untuk segera mandi. Tiba-tiba dia dipukul Bogel hingga pingsan. Di tempat lain, sebuah keluarga sedang menyiapkan liburan dengan menyewa sebuah villa. Ketemulah villa mewah dengan harga yang miring. Mereka tidak tahu jika villa tersebut milik Bogel dengan foto dan nama samaran seorang wanita. Bogel pun pulang bertemu dengan anaknya, yaitu junior korban stunting, sebelum akhirnya pergi lagi membawa kunci dan tampak menuju ke suatu tempat. Dan alangkah terkejutnya, Bogel memasuki sebuah ruangan yang ternyata merupakan markas mengintipnya, di mana beberapa ruangan sudah dia awasi. How far out of town is this place? Website says Kembali ke sebuah keluarga dengan ayah yang bernama Arthur dan istrinya Lori, serta anaknya Kyle dan Molly. Molly pun membawa teman Elsie-nya, Daniel, ikut liburan bersama mereka. Mereka pun sampai di lokasi villa Bogel yang tentunya sudah dipasangi kamera tersembunyi di setiap penjuru ruangannya.
Capek setelah perjalanan jauh, Molly dan Daniel pun tak tahan untuk membuka bajunya dan langsung nyebur di kolam. Mereka tampak sedang asik menggosip sambil menikmati senja. Kyle pun yang melihatnya langsung disuruh pergi oleh Molly. What the fuck is he staring at? Malam harinya, Daniel yang masih memakai bikini tampak mendatangi Kyle yang sedang asik menonton Lapor Pak. Sesekali Daniel menggoda Kyle sebelum akhirnya ketahuan oleh Lori. Beberapa saat kemudian, Molly yang sudah selesai berenang pun memasuki kamar mandi. Molly yang tak sadar aksi mandinya ini ternyata direkam oleh Bogel yang sekaligus menyiarkan live streamingnya di dark web. Sontak hal ini membuat viewernya meningkat drastis, mengingat banyak pria jomblo haus akan bahan coli di luaran sana. Kembali ke Sarah, dia yang siuman setelah pingsan seharian sedang berusaha melepaskan diri. Aksinya berhasil dipergoki oleh Bogel yang langsung memindahkan Sarah ke bunker tersembunyi miliknya. Sarah pun disuruh masuk dan ternyata dia tidak sendirian. Di sana, dia bertemu dengan wanita lain yang bernama Claire. Setelah itu, Bogel sedang mengawasi CCTV miliknya. Ternyata dia tidak hanya mengawasi keluarga Arthur, melainkan keluarga lainnya di beberapa properti yang ia sewakan. Not supposed to be here. It creeps me out. Honey. No, maybe you're right. Let's turn you on. Malam harinya, Kyle sedang sebat cimeng di luar rumah. Daniel yang tidak bisa tidur mendatangi Kyle untuk ngobrol dan join sebatnya. Daniel pun kembali masuk untuk mengganti pakaian bikininya. You really not gonna get in? It's freezing. Karena sudah tidak tahan menggatal, Daniel pun menggoda Kyle untuk ikut berenang dan have fun bersama. Namun Kyle yang masih asik nyimeng nampak tidak tertarik dengan godaan Daniel. Daniel yang tampak kesal pun curiga kalau Kyle sebenarnya menderita impotensi dan langsung meninggalkannya untuk kembali tidur. Sarah pun mengobrol dengan Claire bagaimana dia bisa sampai di sini dan ceritanya sama. Dia bertemu dengan Bogel untuk sewa rumah dan akhirnya dimata-matai sebelum akhirnya ditangkap. There was another. She tried to make a run for it and she never. Pagi harinya, Junior yang sedang sarapan Coco Crunch dikagetkan dengan kemunculan Kang paket Shopee Express. Karena penasaran, dia pun membuka isi paket milik Bogel yang sebelumnya dia check out di awal film tadi, namun keburu ketahuan oleh Bogel. Who was it? Dirasa vilanya sedang kosong ditinggal keluarga Arthur pergi, Bogel pun masuk memakai kunci cadangannya. Kali ini sasarannya adalah kamar ciwi-ciwi. Dia pun membuka dompet kosmetik milik Daniel dan memakai parfumnya. Entah kelainan jenis apa ini, Bogel pun memakai lipstik Daniel. Dia kemudian memasang CCTV tambahan yang baru saja ia beli. Tak berselang lama, keluarga Arthur pun kembali. Arthur melihat lipstik yang jatuh dan mengambilnya. Saat sedang mencurigai tampilannya, Daniel keburu mempergokinya dan dia pun pergi karena malu. Yeah. No, I'm sorry. Karena gerah, Daniel pun langsung membuka bajunya dan melepas kancutnya yang ternyata saat ini Bogel sedang live streaming dan salah satu followernya menawari dia $5.000 untuk mendapatkan kancutnya. Kembali ke bunker, Sarah dan Claire yang sedang beristirahat dikagetkan dengan suara Bogel yang ternyata melemparkan roket chicken untuk makan malam mereka. Junior yang sudah mulai gerah dengan kelakuan Bogel tampak menguntit Bogel dengan sembunyi di box mobil miliknya. Sesampainya di markas komando pusat kontrol selangkangan miliknya,
Bogel menjumpai terjadi kehilangan sinyal. Dia pun membereskan kendala listriknya, sementara Junior menyelinap masuk ke ruangannya. Tak berselang lama, Bogel pun menyelinap ke kamar Daniel untuk mengambil kancut yang dihargai $5.000 tersebut. Daniel yang sedang pup pun mendengar suara seseorang saat keluar. Ternyata ia berpapasan dengan Arthur hingga membuat keduanya menjadi canggung. Yeah, sure. Thanks. Kali ini Junior lah yang berada di balik layar dan mengetahui semua kelakuan Bogel. Daniel pun mencari keberadaan barang-barangnya yang sudah hilang diambil Bogel. Yeah, everything's in here. Apes bagi Kyle yang sedang sebat cimeng dan tak tahu menahu soal barang Daniel, malah dituduh mencuri kancut miliknya. Kyle pun mengelak dan Daniel pun pergi. Yo, Danielle, I didn't take your shit. I promise. You are a little fucking. Bogel pun kembali ke markasnya dan Junior pun segera sembunyi dan tak lupa langsung mengunci pintunya kembali. Pagi harinya, Junior mempergoki Bogel sedang asik menciumi kancut bau terasi curiannya. Setelah itu, Bogel masuk ke bunker dan memandikan Claire. Claire yang sudah menjadi tawanan senior pun tampak pasrah begitu saja. Setelah selesai mandi, mereka pun kembali ke bunker. Kali ini giliran Sarah yang pura-pura haus untuk mengambil senjata, padahal Claire sudah melarangnya. Saat borgolnya dilepas, Sarah pun langsung menyerang Bogel dan langsung kabur. Sarah bersembunyi di suatu ruangan dan mengunci ruangan tersebut sehingga Bogel tidak bisa masuk. Sarah pun tidak mau keluar jika Bogel tidak mau membebaskan Claire. Bogel yang lebih menguasai medan dan tak kehabisan akal menyemprotkan gas LPG 3 kiloan ke ruangan tersebut, membuat Sarah hampir pingsan. Sarah pun menyerah dan berjanji akan keluar, namun ketika pintu dibuka, Bogel langsung menembaknya. Kembali ke villa, Kyle yang ingin berenang berjumpa dengan Daniel dan Molly. Molly yang sudah terhasut oleh Daniel akibat kasus kancutnya menyuruh Kyle untuk pergi. Hey, I appreciate the tenacity, kid, but I think Danielle's a little. Arthur yang melihat kejadian itu malah salah paham dengan mengira Kyle tidak akan bisa mendapatkan Daniel, padahal ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bogel pun memaksa Claire untuk menggali, menguburkan Sarah yang baru saja ia bunuh. Honey. What's up, bud? Malam harinya, saat ibunya sedang dandan untuk kencan buta dengan ayahnya, Kyle meminta ayahnya untuk pulang saja ke rumah. Dia tidak ingin bersama para wanita lagi. You think he's not creeping on my friend? Molly. Give him a break. He's. Mendengar hal itu, Arthur pun kesal dan meminta penjelasan Molly tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan adiknya tersebut. Namun Molly mengatakan bahwa Kyle tidak pantas berkumpul dengan mereka. Akhirnya, mereka pun terpaksa pergi mengajak Kyle. None of your business. They're gonna notice that. Kesempatan ini, Molly manfaatkan untuk minum Jack Daniels bersama Daniel di kolam renang. Bogel pun seperti biasanya langsung live streaming. Tiba-tiba, salah satu followernya ada yang menawar kedua wanita tersebut. Namun, Bogel menolaknya. Followernya pun bersedia membayar $100.000 untuk kedua gadis tersebut. Namun, Bogel bersikukuh tidak menjualnya. Namun, follower yang lain ada yang bersedia menerima tawaran itu, dan setelah mengetahui alamatnya, Bogel langsung memblokir follower dan menghentikan live streaming. Namun, sepertinya sudah terlambat. Beberapa saat kemudian, Junior yang tahu Bogel pergi memasuki ruangannya. Tampak Daniel dan Molly yang tiduran di sofa. Molly meninggalkan Daniel untuk mandi.
Tiba-tiba ada seorang pria yang hendak memasuki villa tersebut. Daniel yang mendengar suara pun memeriksa keluar, namun tak ada orang, hanya Molly yang keluar dari kamar mandi. Daniel tak sengaja menumpahkan mirasnya ke sofa karena takut ketahuan ayahnya. Dia meminta Molly membantu membersihkannya. Saat membersihkan itulah, orang asing yang nampaknya dari followernya itu pun memasuki rumah dan dikira keluarganya sudah pulang. Molly pun mengecek keluar. Daniel yang akan beranjak pun tertangkap. Selang beberapa saat, gantian Molly yang tertangkap dan keduanya pun disekap. Bogel yang tiba-tiba muncul pun langsung membunuh pria asing tersebut. Dikira akan melepaskan kedua gadis tersebut, Bogel justru malah berniat menculik keduanya. It's gonna be okay. Junior yang melihatnya langsung menelepon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Tak berselang lama, Arthur pun pulang dan tiba-tiba melihat mayat tergeletak di lantai. Holy shit. Karena waktu semakin sempit dan takut ketahuan, Bogel pun meninggalkan Molly di kamar dan hanya membawa Daniel. Setelah itu, Junior membuka kunci bunker dan melepas Claire. Bogel pun pulang dan mendapatkan kunci ruangannya terbuka. Saat yang bersamaan, Daniel berhasil melepaskan diri dan keluar, kemudian menaikin mobil Bogel. Apesnya, mobilnya mogok karena overheat. Junior dan Claire pun menghampiri mobil dan Junior memperbaiki kerusakannya. Bogel yang sudah di belakangnya pun sedang menodongkan senjata. Saat mobil berhasil menyala kembali, Daniel langsung tancap gas dan melindas Bogel. Mereka pun akhirnya bisa lolos. Tak lupa, Claire mengajak Junior untuk ikut bersamanya. Get in. Fucking psychopath, boss. Pagi harinya, dua orang polisi menuju ke TKP. Di sana sudah ada detektif yang sedang menyelidiki mayat di tengah jalan. Who's this? Dan sungguh tak terduga, mayat tersebut bukanlah Bogel, melainkan wanita yang menolong Bogel waktu tergeletak di jalan. Namun Bogel malah membunuhnya dan sekarang terpantau Bogel sudah ada di Meksiko. Seseorang bertopi koboi tampak mengintip isi mobil, namun dipergoki oleh Bogel. Bogel pun menyuruh orang itu untuk pergi dan dia melanjutkan perjalanan beserta korban penculikan berikutnya. Buckle up, ladies. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah berhati-hatilah jika kamu liburan di suatu tempat. Selalu waspada mengenai hal-hal kecil di sekitarmu dan juga jangan tergiur dengan harga sewa yang sangat murah. Salam.